Memulai pelajaran untuk P5 hari ini, marilah kita membaca doa dipimpin oleh Naural. Pada Nanda Naural, silakan untuk memimpin temannya membacakan doa belajar. Doa dimulai. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, mari saya mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa belajar pada pagi hari ini dengan P5 PP Pra. Jadi ada yang tahu apa itu P5? Apa? Ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Pancasila Rahmatan Alamin sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan konsep Rahmatan lil Alamin. P5 PP Pra merupakan singkatan dari proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi itu adalah singkatan dari P5P Pra. Tema hari ini adalah demokrasi. Jadi kita akan belajar tentang suara demokrasi dengan pemilihan ketua OSIS. Siapa yang tahu apa kepanjangan dari OSIS? Ya. Organisasi siswa di sekolah. Organisasi siswa intra sekolah. Itulah kepanjangan dari OSIS. Maka kita masuk ke tema demokrasi. Jadi kita tahu dulu apa itu demokrasi. Jangan tahu? Ya, silakan Ina ya. Suara demokrasi di sekolah adalah kegiatan yang mengajarkan siswa untuk memahami demokrasi dalam organisasi sekolah dan lingkungan masyarakat. Suara demokrasi juga mengajarkan siswa tentang kepemimpinan dan organisasi. Ya, suara demokrasi itu adalah kegiatan yang mengajarkan siswa untuk memahami demokrasi dalam organisasi. Jadi supaya kita tahu dalam organisasian harus ada demokrasi. Jadi ada tujuan dan visi misi yang harus disampaikan. Sebelum pemilihan ketua OSIS pasti ada kriteria yang mungkin sudah lama disimpan atau untuk disampaikan kepada panitia OSIS. Apa mungkin kriteria yang harus disampaikan kepada panitia pelaksana kegiatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Apa kira-kira? Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Kemampuan berkomunikasi, bertanggung jawab, ramah, bijaksana, dan berprestasi. Oh iya, beri aplaus untuk temannya. Itu akan dijadikan masukan kepada panitia pelaksana pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oh ya, baiklah. Sebelum lanjut ke materi apa itu ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS, kita tahu dulu mengapa partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS itu penting. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Partisipasi siswa penting karena pemilihan ketua OSIS adalah mencerminkan demokrasi di lingkungan sekolah. Dengan berpartisipasi, siswa belajar tentang hak suara, tanggung jawab sebagai warga negara, dan pentingnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi komunikasi sekolah mereka. Kedua, bagaimana menentukan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Ya,
menentukan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Yang laki-laki dulu ya. Calon ketua OSIS yang baik adalah mereka yang memiliki visi yang jelas untuk memajukan sekolah, mampu menjadi pemimpin yang bijak, serta dapat bekerja sama dengan siswa lain. Selain itu, calon harus memiliki karakter yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kriteria ini dapat ditentukan melalui diskusi bersama seluruh siswa agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam pemilihan ketua OSIS, ya perlu harus adil di dalamnya. Jangan ada politik uang supaya demokrasi pada pemilihan ketua OSIS ini berjalan dengan lancar. Adapun tujuan dari pemilihan ketua OSIS ini yaitu memahami penerapan demokrasi di sekolah. 2. Menyiapkan kader kepemimpinan yang demokratis, melatih siswa berorganisasi. Itulah tujuan dari pemilihan ketua OSIS. Adapun tata cara pemilihan ketua OSIS yaitu ada beberapa cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS, yaitu pengajuan ketua OSIS. Jadi dalam pemilihan ketua OSIS, siswa didorong untuk berani mencalonkan diri dan mengikuti latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Jadi kita bersiap yang untuk mencalonkan diri di kelas ini untuk menjadi ketua OSIS. Apa saja tantangan yang dapat muncul dalam pemilihan ketua OSIS yang berdemokrasi? Ya, jawab Mina. Ya, beberapa tantangan yang mungkin muncul adalah adanya kampanye negatif atau kampanye hitam, politik uang dan tekanan kelompok tertentu terhadap siswa untuk memilih calon tertentu. Tantangan ini dapat diatasi dengan aturan yang tegas dan kampanye pendidikan mengenai pentingnya demokrasi yang sehat dan adil. Jadi setelah mendaftarkan diri untuk menjadi ketua OSIS, ada namanya kampanye calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Itu kampanyenya dilaksanakan di berbagai sekolah, di kelas-kelas masing-masing, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, dan kampanye di ruang guru juga harus, supaya guru bisa menentukan mana yang terbaik di antara calon-calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Setelah masa kampanye telah selesai, maka muncullah sekarang debat visi dan misi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Maka disitulah kita mendengarkan visi dan misi calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk ditahu siapa yang berhak untuk dipilih, mana yang terbaik dari visi misinya. Nah, itu contoh di atas, perhatikan. Itu adalah spanduk atau poster pemaparan visi dan misi. Ini bisa dijadikan contoh sebagai acuan bahwa pada saat atau setelah selesai pemaparan visi dan misi kalian bisa membuat poster dan disebarkan di internet atau media sosial, bisa Facebook, Twitter, IG, TikTok. Dengan membuat poster seperti ini, bisa posternya gambar atau video. Sampai ke pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, maka siswa diupayakan untuk pergi mencoblos atau memilih siapa pasangan yang terbaik untuk menurut kalian. Apakah kandidat nomor 1, nomor 2, nomor 3, ataupun nomor 4 kalau ada. Jadi setelah pencoblosan, maka penggunaan tinta di sebelah kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Kiri. Di sebelah kiri, penggunaan tinta di sebelah kiri. Supaya mengetahui bahwa kalian sudah memilih atau sudah mencoblos. Tidak mencoblos 2 kali. Karena ada
teruslah berjuang dan berusaha hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Niat baik hanya ada pada pemimpin yang baik, dan saya memiliki niat tersebut. Pilihlah kami dengan hati yang bersih dan pikiran yang jujur. OSIS maju sekolah unggul bersama nomor 2. 3 menit mulai dari sekarang. Tidak perlu banyak berbicara untuk membuat hal besar menjadi nyata. Cukup dengan tindakan, niat, dan tekad yang dibulatkan. Bersama 03, bersama pilihanmu 03. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya dari kelas 8A. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang lebih Anda utamakan, kegiatan belajar mengajar atau kegiatan OSIS yang merupakan ekstrakurikuler? Izinkan saya membaca jawaban saya. Saya akan utamakan proses belajar mengajar siswa dan OSIS. Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami lebih mengutamakan pembelajaran di kelas terlebih dahulu dan organisasi atau ekstrakurikuler OSIS akan kami bicarakan setelah pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Izinkan kami untuk menjawab. Tidak ada yang tidak utama, tetapi jika ingin dibandingkan antara pelajaran dan OSIS adalah 60/40, karena bagaimanapun pelajaran adalah prioritas bagi kami. Namun kami akan berusaha berupaya untuk memaksimalkan diri di keduanya sebagai bentuk tanggung jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Zafwan dari kelas 7B. Izinkan saya memberikan pertanyaan kepada semua nomor urut. Pertanyaan saya, jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa strategi Anda untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah? Sekian pertanyaan saya. Akan mengadakan rapat rutin bagi siswa. Terima kasih. Dan saya menjawab pertanyaan tersebut. Yang pastinya kami akan mengadakan pertemuan kepada perwakilan antar kelas dan akan membicarakan itu semua. Dan jika tata tertib telah berlangsung, kami akan lebih memperketat lagi tata tertib yang akan diselenggarakan di SMP Negeri 34 Bulukumba ini. Terima kasih. Setelah izinkan kami untuk menjawab, sesuai dengan misi kami akan mendisiplinkan siswa dan siswi melalui peraturan yang tegas dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifa Azhar dari kelas 7A. Pertanyaan saya untuk ketiga paslon. Apa alasan kalian ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Saya ingin menjadi ketua OSIS karena saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan kepemimpinan yang dapat saya gunakan untuk mewakili siswa di sekolah ini dan memperjuangkan kepentingan mereka. Baik, tujuan saya ingin menjadi calon ketua OSIS periode 2024-2025 karena saya ingin mengasah jiwa kepemimpinan saya dalam memimpin organisasi siswa intrasekolah ini. Dan saya yakin jika saya terpilih menjadi anggota OSIS, insya Allah saya akan mengamanahkan semua program-program yang akan terlaksana. Sekian, terima kasih. Saya untuk menjawab, kami merasa punya tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik untuk seluruh siswa. Sebagai tugas dan wakil, saya ingin mengajak semua siswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Mulai dari mencalonkan diri sebagai ketua OSIS sampainya pemilihan ketua OSIS. Sekarang kita ke refleksi bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi bagaimana perasaanmu? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya. Jawaban saya, setelah mengikuti proses pemilihan, saya merasa lebih memahami pentingnya hak suara dan bagaimana setiap suara memiliki dampak. Saya juga menyadari bahwa terlibat dalam proses demokrasi di sekolah adalah kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan komunitasnya. Dan sekarang kedua,
yaitu bagaimana pemilu atau pemilihan ketua OSIS ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Siapa yang mau jawab? Ya. Pemilihan ketua OSIS mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Proses pemilihan menunjukkan bagaimana musyawarah dan pengambilan keputusan melalui perwakilan dapat dilakukan secara adil dan berdasarkan kepentingan bersama. Yang ketiga, bagaimana menurutmu ketua OSIS yang terpilih harus menjalankan tugasnya agar mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya. Ketua OSIS yang terpilih harus memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan melibatkan semua pihak, mendengarkan masukan dari siswa, dan tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi dalam kepemimpinan juga penting agar siswa merasa yakin bahwa OSIS bekerja untuk semua orang. Baiklah, berikan aplaus untuk ketiga temannya. Ya, mohon didengar apa yang dijawab oleh temannya itu. Mulai dari awal sampai akhir dengan materi ini, materi tentang demokrasi, yaitu pemilih dengan tema pemilihan ketua OSIS. Kita sudah tahu ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran, satu orang untuk memimpin berdoa. Sampai di sini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Dengan ucapan salam